Halo semuanya, perkenalkan saya Ignacia Maya Julianti. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan video dalam rangka persiapan kompetisi sains nasional atau KSN jurusan TIK. Dengan materi yang saya bawakan adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sistem komunikasi antara manusia dan mesin yang digunakan untuk menginstruksikan komputer dalam melakukan tugas tertentu. Bahasa pemrograman memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang terstruktur dan dapat dipahami oleh perangkat komputer. Perbedaan utama antara pengkodean atau coding dan pemrograman adalah pengkodean adalah suatu proses penulisan instruksi menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat melakukan suatu tugas. Sedangkan pemrograman adalah konsep yang lebih luas yang melibatkan identifikasi masalah, analisis, pengkodean, dan pengujian. Dua istilah coding dan pemrograman digunakan secara bergantian dalam pengembangan perangkat lunak. Coding berarti mengimplementasikan instruksi menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat melakukan suatu tugas. Di sisi lain, pemrograman adalah konsep yang lebih luas yang melibatkan beberapa subtugas. Hal ini memerlukan identifikasi masalah, pembuatan algoritma, pengkodean, dan pengujian. Singkatnya, coding adalah subbagian dari pemrograman. Fungsi pemrograman meliputi berbagai hal yang mencakup pengembangan perangkat lunak, pembuatan aplikasi, pengaturan sistem, dan otomatisasi proses. Dalam mengembangkan perangkat lunak, pemrograman memungkinkan pengembang untuk membuat program yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Fungsi bahasa pemrograman dapat memberikan instruksi pada komputer sehingga user mampu memerintahkan mesin secara spesifik apa yang harus dilakukan. Sebagai media komunikasi antara user dengan komputer, bahasa pemrograman memungkinkan komputer memproses data sesuai dengan jalur sistematis yang dibuat oleh penerjemah. Jenis-jenis bahasa pemrograman. Dalam dunia pemrograman, terdapat banyak bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi. Setiap bahasa pemrograman memiliki karakteristik, sintaksis, dan tujuan penggunaan yang berbeda. Berikut adalah jenis bahasa pemrograman yang populer. Pertama, pemrograman aplikasi. Pemrograman aplikasi adalah proses membuat perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melakukan tugas tertentu pada berbagai platform seperti desktop, mobile, atau web. Ada beberapa jenis pemrograman aplikasi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu pemrograman desktop, web, mobile, berbasis cloud, IoT atau Internet of Things. Setiap jenis pemrograman aplikasi memiliki kekhususan dan tantangan sendiri. Pemilihan pendekatan yang tepat akan tergantung pada kebutuhan proyek, platform target, dan keahlian pengembang. Kedua, pemrograman website. Pemrograman website melibatkan penggunaan beberapa bahasa pemrograman yang berperan penting dalam mengembangkan dan membangun halaman web. Berikut ini adalah 3 bahasa pemrograman utama yang digunakan dalam mengembangkan website, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Dengan kombinasi ketiga bahasa pemrograman tersebut, pengembang dapat membangun website yang dinamis, menarik, dan responsif. HTML menyediakan struktur, CSS memberikan tampilan yang menarik, dan JavaScript memberikan interaktivitas kepada pengguna. Pemrograman sistem operasi. Pemrograman sistem operasi melibatkan pengembangan perangkat lunak yang mengendalikan operasi dasar dari sebuah komputer atau perangkat elektronik. Pemrograman sistem operasi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kerja internal komputer dan perangkat keras. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem operasi memberikan kontrol yang tinggi dan akses langsung ke sumber daya sistem. Setiap jenis bahasa pemrograman sistem operasi memiliki kelebihan dan ciri masing-masing yang akan mempengaruhi kinerja dan kemampuan sistem operasi yang dikembangkan. Keempat, pemrograman game. Dalam industri game, terdapat berbagai jenis pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan permainan yang menarik dan menakjubkan.
Setiap jenis pemrograman dalam perkembangan game memiliki peran yang penting dalam menciptakan pengalaman yang menarik dan realistis bagi para pemain. Contoh-contoh bahasa pemrograman. Yang pertama adalah Java. Java digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. Itu karena ada banyak fitur pada Java yang sangat cocok pada aplikasi mobile. Java adalah bahasa pemrograman yang bersifat compile. Artinya, hasil programnya dapat diketahui saat masa kompilasi. Kedua, Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan bermacam-macam sistem. Python sering menjadi bahasa pemrograman untuk otomatisasi data dan analisis situs web dan perangkat lunak. Karakternya sangat umum, sehingga dapat digunakan dalam pembuatan program yang berbeda-beda. Ketiga, JavaScript. JavaScript digunakan untuk mengembangkan aplikasi website dengan berbagai framework JavaScript yang ada. Awalnya, JavaScript hanya berfungsi untuk front-end website, namun sekarang JavaScript bisa untuk membuat back-end website. JavaScript merupakan bahasa script, jadi hasil dari pemrograman dapat diketahui saat runtime. Dengan demikian, tidak dibutuhkan compiler untuk dapat mengeksekusi kode program JavaScript. Inilah yang membuat aplikasi yang dibuat dengan JavaScript lebih dinamis. Keempat, HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa pemrograman markup yang digunakan untuk membuat halaman web, sehingga dapat menampilkan berbagai informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah browser internet. HTML merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web Consortium atau 3WC. HTML berisikan kode-kode teks yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan. Kelima, PHP. PHP atau PHP Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman yang juga banyak digunakan saat ini. PHP sering dipakai untuk membuat website yang dinamis. Meskipun tidak menutup kemungkinan, digunakan juga untuk pemakaian yang lain. PHP biasanya berjalan pada sistem operasi Linux, tapi juga bisa dijalankan dengan hosting di Windows. Keenam, C++. Bahasa C++ yang merupakan Object Oriented Programming atau OOP, yang artinya C++ mempunyai data dan function yang bergabung dalam kelas dan objek yang sama untuk saling bekerja sama dalam memecahkan sebuah masalah. Pengubahan kode dalam hal ini akan menjadi lebih fleksibel, dikarenakan ketika Anda mengubah fungsi, Anda tidak perlu untuk mengubah keseluruhan dari program. Bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman populer dan digunakan oleh perusahaan besar seperti Adobe dan Firefox. Kita masuk ke pembahasan soal. Soal diambil dari soal OSN TIK tingkat SMA tahun 2019. Soalnya adalah dengan deklarasi berikut. Type warna sama dengan dalam kurung merah, kuning, hijau, biru, hitam, putih, jingga, titik koma, var W, titik 2, warna. Perintah mana yang salah? A. If W in bracket warna, then brightlen dalam kurung single quote ada. B. W titik 2 sama dengan merah, W titik 2 sama dengan W plus kuning, C, W titik 2 sama dengan bracket merah, D, W titik 2 sama dengan hijau, dek W, E titik 2 sama dengan single quote merah. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Variabel W adalah variabel yang mempunyai tipe data enumerasi yang merupakan salah satu tipe data ordinal. Karena merupakan tipe data ordinal, maka variabel W dapat dioperasikan dengan fungsi atau prosedur seperti ORD, DEC, INC, PRED, dan SUCC. Sekian penjelasan materi dari saya. Kiranya materi yang sudah saya jelaskan
dapat dipahami dan berguna bagi teman-teman semuanya. Saya izin undur diri. Terima kasih.